Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Bahasa Indonesia, halaman 56. Ayo membaca. Judul, memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-temannya untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Ayo menulis halaman 57. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah Udin. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Benny, Lani, Edo, dan Siti. Di mana Benny dan teman-teman memetik jambu di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Udin memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. 5. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambu? Galah. Halaman 65, ayo membaca. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh, benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Halaman 67, ayo mengamati. 1. Nama benda, kursi, benda padat. 2. Meja, benda padat. 3. Minyak, bukan benda padat. Vas bunga, benda padat. Televisi, benda padat. Air putih, bukan benda padat. Piring, benda padat. Gelas, benda padat. Sendok, benda padat. Dan yang ke-10, penggaris, benda padat. Ayo berdiskusi. Halaman 68. Ada penilaian sikap. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sebaiknya sebelum masuk kita meminta izin. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang adalah mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan adalah mematuhi aturan. membuang Sampah sembarangan adalah mematuhi aturan. Halaman 71. Ayo membaca. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula,
es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Ayo membaca halaman 73. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Ayo membaca halaman 81. Ayo menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Benny dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Ayo membaca halaman 84. Benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon, bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ayo membaca halaman 95. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarian kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Ayo berlatih halaman 99. Sikap. Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Menyapa dengan senyum, mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi, mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain, tidak mematuhi aturan. Sebaiknya kita merapikan peralatan setelah kita bermain bersama teman dimanapun kita berada. Bermain sampai larut malam, tidak mematuhi aturan. Sebaiknya kita istirahat tepat waktu, duduk dengan sopan, mematuhi aturan. Halaman 105. Manfaat mematuhi aturan. Hidup akan teratur. Akibat tidak mematuhi aturan akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain.
Pagkinalaan